Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini kita akan membahas mengenai aspek akuntansi dan keuangan. Pengertian aspek akuntansi dan keuangan. Aspek keuangan merupakan aspek yang digunakan untuk memulai keuangan perusahaan secara keseluruhan. Aspek keuangan yang memberikan gambaran berkaitan dengan keuntungan perusahaan sehingga merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk diteliti kelayakannya. Alat ukur untuk menentukan kelayakan suatu usaha berdasarkan kriteria investasi dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan, yaitu yang pertama, payback period. Payback period adalah jangka waktu yang diperlukan untuk mengembalikan nilai investasi yang telah dikeluarkan. Yang kedua, profitability index atau biasa disingkat dengan PI. Indeks profitabilitas juga dikenal sebagai rasio investasi laba dan rasio investasi nilai. Profitability index adalah rasio pembayaran terhadap investasi dari proyek yang diusulkan. PI adalah alat yang berguna untuk memeringkat proyek karena memungkinkan kita untuk mengukur jumlah nilai yang dibuat per unit investasi. Yang ketiga, average rate of return atau ARR. Average rate of return juga dikenal sebagai tingkat pengembalian rata-rata. ARR adalah rasio keuangan yang digunakan dalam penganggaran modal. Rasio ini tidak memperhitungkan konsep nilai waktu uang. ARR menghitung pengembalian yang dihasilkan dari laba bersih dari investasi modal yang diusulkan. Yang keempat, net present value. Net present value merupakan selisih antara pengeluaran dan pemasukan yang telah didiskon dengan menggunakan social opportunity cost of capital sebagai diskon faktor, atau dengan kata lain, merupakan arus kas yang diperkirakan pada masa yang akan datang yang didiskonkan pada saat ini. Yang kelima, break even point atau BEP. Break-even point atau titik impas adalah keadaan di mana tingkat penjualan atau pendapatan yang diperoleh dan modal yang digunakan untuk menghasilkan laba berada dalam posisi yang sama. Dengan kata lain, titik impas yang terjadi ketika total pendapatan dari penjualan sama persis dengan total biaya produksi. Biaya kebutuhan investasi dibagi menjadi tiga, yaitu biaya pra-investasi, biaya aktiva tetap, dan biaya operasional. Biaya kebutuhan investasi yang pertama yaitu biaya pra-investasi, yang meliputi biaya pembuatan studi dan biaya pengurusan izin-izin. Yang kedua, biaya operasional yang terdiri dari upah dan gaji karyawan, biaya listrik, biaya telepon dan air, biaya pemasaran, pajak, dan premi asuransi. Yang ketiga, biaya aktiva tetap. Biaya aktiva tetap dibagi menjadi dua, yaitu aktiva tetap berwujud dan aktiva tidak berwujud. Yang pertama, aktiva tetap berwujud antara lain seperti tanah, mesin-mesin, bangunan, dan peralatan. Aktiva tetap tidak berwujud antara lain goodwill, hak cipta, lisensi, dan merek dagang. Rasio-rasio keuangan. Secara umum, ada beberapa tujuan pembuatan laporan keuangan suatu perusahaan sebagai berikut. Jenis-jenis laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Sumber-sumber dana. Perolehan dana dapat dicari dari
berbagai sumber dana yang ada seperti dari modal sendiri dan modal pinjaman atau keduanya. Dilihat dari segi sumber asalnya, modal dibagi menjadi dua, yaitu modal sendiri dan modal pinjaman. Yang pertama yaitu modal asing atau modal pinjaman yang dapat diperoleh dari dunia perbankan, lembaga keuangan, dan pinjaman dari perusahaan dan bank. Yang kedua yaitu modal sendiri yang biasanya berasal dari setoran dari pemegang saham, dari cadangan laba, dan dari laba yang belum dibagi.